Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. dan Bapak Ibu dosen se-Nusantara. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan video conference Dikdar Gumun Bes 2 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli tepat pukul 9.30. Untuk presentasi pada pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh presenter Ibu Syarifah Asriyah Shihab. Beliau berasal dari SDN 15 Parepare. Selanjutnya moderator Bapak Susilo Ibnu Santoso dari SMA Negeri 1 Sapuran dan host Supriyatin SAG dari SMP Negeri 2 Tirampok. Untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, saya selaku host hanya akan membuka dan menutup acara Vicon pada hari ini. Untuk selanjutnya yang akan mengatur jalannya Vicon pada pagi hari ini adalah moderator yaitu Bapak Susilo Ibnu Santoso. Untuk sekilas presenter kita Ibu Syarifah Asriyah SPDI ini lahir di Labuan tanggal 16 Desember 1987. Lulusan dari Sain Parepare, beliau berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Tahun 2014-2019 beliau sebagai penyuluh agama Islam di Kemenak Parepare. Kemudian tahun 2019 sampai sekarang beliau menjadi guru PAI di SDN 15 Parepare. Beliau juga mengajar di SDN 16 Parepare sebagai guru pendidikan agama Islam. Mari kita buka acara Vicon pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara Vicon di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Bapak Susilo Ibnu Santoso selaku moderator untuk mengatur jalannya Vicon pada pagi hari ini. Monggo Pak Susilo, saya serahkan waktu kepada Bapak. Matur nuwun Bu Supriyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. pada Bapak Ibu hebat semua yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Yuwono yang saya hormati sebagai Ketua Umum, Bapak Dadan selaku instruktur dari kelompok di Pati Ukur, Bapak Ibu instruktur semuanya dan seluruh peserta Dikdar Umum dan kedua tahun 2030. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menyimak presentasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Syarifah Asriyah Shihab SPDI. Pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan presentasinya dengan judul Bu Ayo Belajar. Ini merupakan materi pendidikan agama dan budi pekerti untuk kelas 1 SD. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peserta, diantaranya yang pertama, peserta nanti dipersilakan untuk mengisi daftar hadir pada link chat yang nanti akan disampaikan. Peserta dimohon untuk menonaktifkan mic selama presentasi berlangsung.
Yang ketiga, peserta dimohon atau diminta untuk dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, atau kalau ada yang ingin menyampaikan secara langsung nanti akan kami panggil. Demikian aturan atau tata tertib yang nanti bisa dipatuhi, diikuti, dan dilaksanakan oleh seluruh peserta. Untuk itu, agar waktu lebih efektif, kami persilakan kepada Ibu presenter kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Syarifah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izinnya lah sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, bergabung bersama dalam melaksanakan video conference diklat daring guru mengajar untuk Nusantara Batch 2 yang bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ketua Umum Dikdar Gumun Batch 2 Bapak Sri Wahono, yang saya hormati instruktur kelompok Dipati Ukur Bapak Dadan Daud SS, yang saya hormati Ibu Supriyatin SAG selaku host, dan Bapak Susilo Ibnu Santoso SPD selaku moderator. Dan seluruh peserta Vikon yang sempat bergabung pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan mengikuti kegiatan ini. Baiklah, untuk memulai presentasi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana suara saya, Bu? Apa kedengaran jelas? Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah media pembelajaran yang berbasis Android yang menggunakan aplikasi Smart Apps Creator. Mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti tingkat SD kelas 1 dengan materi Ayo Belajar. Materi pertama yaitu Semangat Belajar Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia nabi yang pandai. Sejak kecil Nabi Idris alaihissalam rajin belajar. Al-Quran menyuruh kita untuk selalu belajar. Mukjizat dan sifat terpuji Nabi Idris. Nabi Idris memperoleh rujukan sebanyak 30 sohifah alias suhuf lembaran-lembaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi ajaran kebenaran dan membenarkan Al-Quran sepenuhnya. Kitab tersebut merupakan petunjuk yang disampaikan kepada umatnya agar kembali ke jalan yang benar. Beliau juga mendapat gelar As'adul Usud yang kurang lebih artinya adalah singa. Sebab salah satu sifat terpuji Nabi Idris ialah beliau tidak pernah putus asa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Idris berupa kepandaian di berbagai bidang. Seperti contohnya yang pertama, ia merupakan manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Yang kedua, Nabi Idris diberi bermacam-macam pengetahuan, mulai dari merawat dan menunggang kuda, ilmu perbintangan atau ilmu falak, hingga kepandaian ilmu hitung alias matematika. Pada masa itu belum ada orang yang bisa melakukannya. Yang ketiga,
Nama Nabi Idris itu sendiri berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Ciri khas sangat rajin mengkaji ajaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta berdasarkan ayat dan petanda dari Sang Pencipta. Yang keempat, Nabi Idris alaihissalam termasuk orang yang pakaiannya. Menjadi orang yang tekun dan tidak mudah menyerah, memperoleh ilmu setiap hari bisa kita praktikkan sebagai salah satu wujud mengimani keberadaan dan sifat terpuji Nabi Idris. Selanjutnya, materi kedua yaitu doa belajar. Jadi di sini melalui media aplikasi ini karena anak-anak belajar melalui Android-nya masing-masing, jadi saya memasukkan video agar anak-anak bisa mempelajari, menghafal doa-doa yang terdapat dalam materi ini. Seperti ini doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku berupa pemahaman. Kita bisa lihat di videonya seperti ini. Nafisa, kamu tidak belajar? Iya Ibu, ini Nafisa mau belajar. Aduh, Nafisa lupa nih kalau Nafisa ada PR. Loh, kok belum belajar? Iya nih Bu, ada PR yang tidak Nafisa mengerti. Jadi sama-sama, Nafisa berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kepahaman. Amin. Ya, jadi melalui video ini diharapkan kepada anak-anak yang menggunakan aplikasi ini bisa menghafalkan doa sebelum belajar dengan baik dan benar. Selanjutnya, doa sesudah belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya, setelah belajar, di sini mengajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu agar mereka tidak boring dalam belajar ya. Nah, di sini ada lagunya. Ayo bernyanyi dan bertepuk. Jadi, kita bisa lihat pada video ini agar anak-anak bisa mengikuti lagu yang terdapat pada aplikasi ini.
Setelah bernyanyi tadi, kita lanjut lagi kepada materi membaca dan menulis. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi akal, mata, dan tangan sehingga dapat membaca dan menulis. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi, ayat-ayat tadi menegaskan bahwa membaca memiliki tempat khusus dalam Al-Quran. Akan tetapi, tindakan membaca juga menghajatkan sesuatu untuk dibaca. Jadi, membaca diikuti oleh menulis. Penggunaan kalam atau pena, alat yang membuat kita mengetahui apa yang tidak kita ketahui sebelumnya. Oleh karena itu, membaca dan menulis merupakan bagian yang penting dalam ibadah. Selanjutnya, materi rajin belajar. Ali rajin belajar. Fatimah rajin belajar. Ali dan Fatimah menjadi anak yang pintar. Jadi, Islam telah mengatur segala aktivitas umatnya, termasuk belajar kewajiban umat sepanjang masa. Bahkan, Allah mengawali menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat dengan ayat yang memerintahkan kita untuk membaca. Dari kata Iqra, membaca, merupakan salah satu perwujudan kita dalam aktivitas belajar. Dengan membaca akan memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan kita. Karena pentingnya belajar, Allah pun berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan iman padanya. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Belajar tidak terbatas ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun. Karena sejak kita dilahirkan sampai kita kembali kepadanya, nanti kita akan terus belajar, berproses dalam menjalani kehidupan ini. Selanjutnya, kita berpindah ke evaluasi. Yang pertama, sebutkan sikap terpuji Nabi Idris. A. Rajin belajar. B. Rajin berdoa. C. Rajin berdakwah. Jadi, kita ketahui tadi bersama bahwa Nabi Idris adalah nabi yang pandai karena dia rajin belajar. Jadi jawabannya A. Selanjutnya yang kedua, Nabi Idris alaihissalam adalah utusan A. Malaikat, B. Nabi SAW, C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelumnya saya di sini hanya memiliki 3 poin jawaban karena di sini yang menjawab adalah siswa kelas 1 SD. Jadi poin jawabannya hanya 3 ya. Nah, jadi jawaban yang nomor 2 adalah C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nomor 3. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang A. pemarah, B. malas, C. pandai.
Jadi jawabannya Nabi Idris adalah nabi yang pandai. Selanjutnya nomor 4. Robbi zidni ilma. Artinya A. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. B. Ya Allah, tambahkanlah umurku. C. Ya Allah, tambahkanlah rezekiku. Nah, dari hafalan tadi anak-anak sudah menghafal doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Jadi jawabannya A. Selanjutnya nomor 5. Warzuqni fahman. Artinya A. Dan beri aku perlindungan. B. Dan beri aku pemahaman. C. Dan beri aku pendidikan. Jadi jawabannya dan beri aku pemahaman. Selanjutnya nomor 6. Alhamdulillah artinya A. Allah Maha Besar. B. Tuhan semesta alam. Dan C. Segala puji bagi Allah. Jadi jawabannya adalah segala puji bagi Allah. Selanjutnya nomor 7. Anak yang rajin membaca dan menulis akan A. Pandai. B. Senang. C. Bahagia. Jadi dari bacaan tadi, anak yang rajin membaca dan menulis akan menjadi anak yang pandai. Selanjutnya nomor 8. Supaya pandai kita harus apa? Harus titik-titik dan titik-titik. A. Makan dan minum. B. Membaca dan menulis. C. Melihat dan mendengar. Jadi jawabannya membaca dan menulis. Allah akan mengangkat derajat orang yang apa? Berilmu, bermain atau berdagang. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yang ke-10, hukum menuntut ilmu adalah A. Sunnah. B. Mubah. C. Wajib. Seperti di materi tadi, hukum menuntut ilmu adalah wajib. Jadi nilai yang diperoleh adalah nilainya 100 karena semua jawaban yang dijawab benar semuanya. Ya, itulah demikian tadi pemaparan presentasi media pembelajaran yang berbasis Android menggunakan aplikasi Smart App Creator dengan materi Ayo Belajar. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Syarifah, para peserta Vikon semuanya. Demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Syarifah, tentunya sangat menarik sekali. Bagaimana kita akan menyampaikan atau mungkin mengajak kepada anak-anak kita tentang belajar. Nah, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Syarifah, barangkali dari Bapak Ibu, para peserta Vikon pada pagi hari ini ingin mengajukan pertanyaan seputar materi yang tadi sudah disampaikan, kami persilakan. Pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat atau mungkin jika ingin menyampaikan secara langsung, kami persilakan.
Monggo Bapak Ibu peserta dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin tanggapan atau yang lain masukan barangkali jika ada. Ini mungkin sedikit mengonfirmasi untuk anak kelas 1 SD sudah bisa baca belum Bu? Ini tentunya untuk siswa Bu Sarifah sendiri atau mungkin secara umum. Jika mungkin ini maksudnya kalau anak kelas 1 SD diberi materi SAC atau mungkin materi melalui SAC. Monggo Bu. Pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Supriyatin, untuk kelas 1 SD sudah bisa baca belum? Kalau di sekolah saya itu ada yang sudah bisa membaca dan ada yang belum. Seperti itu. Jadi kalau bagaimana dengan penggunaan aplikasi ini, sama saja ya ketika kita mengajar di kelas. Meskipun masih ada beberapa anak yang belum bisa membaca, kita harus tetap mengajarkan mereka pelajaran materi-materi yang akan diajarkan. Sama seperti mengajar di kelas, menggunakan aplikasi ini juga dilakukan di rumah. Ini bisa dilakukan dengan bantuan atau peran aktif dari orang tua selama pembelajaran di rumah. Jadi di sini orang tua ikut berperan aktif membimbing anak-anak mereka selama pembelajaran. Seperti itu. Ketika belajar di sekolah menggunakan aplikasi ini, kita selaku guru yang berperan aktif membimbing mereka dalam mengajarkan materi ini menggunakan aplikasi SAK. Seperti itu. Apa masih ada yang kurang jelas, Bu? Bagaimana? Supriyatin, jadi untuk kelas 1 SD barangkali memang memerlukan bimbingan orang tua di rumah begitu ya. Jadi SAC ini bisa dipakai mungkin orang tua yang membukakan, anak bisa mendengarkan seperti tadi mungkin yang dipaparkan oleh Bu Sarifah ketika menyampaikan di Vicon ini barangkali semacam. Iya. Monggo yang lain mungkin Bapak Ibu peserta yang lain barangkali ada yang masih ingin menyampaikan pertanyaan. Nah ini ada lagi dari Ibu Asad atau dari apa ini? Siapa ini? Sebentar. Ini hanya tertera seperti itu, Asad Al-Mahdali 060 sekian-sekian. Bagaimana caranya agar anak-anak bisa mengikuti semangat rajin belajar Nabi Idris? Apalagi sekarang belajarnya hanya di rumah. Nah, tentunya mereka akan banyak bermain saja. Begitu Bu Sarifah mungkin bisa ditanggapi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana caranya agar anak-anak bisa mengikuti semangat rajin belajar Nabi Idris? Apalagi belajarnya hanya di rumah. Jadi, proses pembelajaran pada anak akan mencapai hasil yang optimal ketika anak itu mendapatkan stimulus yang sesuai dengan perkembangan usianya. Kita ketahui bersama bahwa anak, apalagi yang masih tingkat SD itu lebih banyak waktunya digunakan untuk bermain dibanding belajar. Apalagi sekarang belajarnya kan di rumah. Jadi di sini orang tua diharapkan untuk ikut berperan aktif, membimbing anak-anak. Selain itu juga guru harus bisa kreatif membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Salah satu contohnya ini bisa melalui media pembelajaran yang berbasis Android ini, yang menggunakan aplikasi SAK. Media ini cukup signifikan digunakan untuk dapat menstimulus anak-anak agar bisa rajin belajar di rumah. Seperti itu mungkin jawaban saya.
Begitu? Jadi intinya orang tua ikut berperan aktif, mengontrol dan membimbing anak-anaknya. Selain itu juga guru harus kreatif, membuat media pembelajaran yang menarik agar anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Pak. Oke. Demikian Ibu, barangkali apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi memang lagi-lagi ini peran orang tua kalau untuk anak SD barangkali di rumah begitu ya, yang harus lebih memperhatikan belajar anaknya. Di samping itu tadi disampaikan juga bahwa perlu kreativitas dari guru itu sendiri untuk memberikan materi. Nah, salah satunya tadi melalui SAC saya kira. Oke, begitu? Ada lagi barangkali? Oh, baik. Ada dari Bu Wuryaningsih. Bisa diberi contoh kehidupan Nabi Idris dalam kehidupan nyata bagi anak-anak, Ibu? Monggo. Bisa beri contoh kehidupan Nabi Idris dalam kehidupan nyata. Mungkin sekarang, Bu, sekarang. Itu Nabi Idris. Ya, Nabi Idris itu contohnya sifat-sifat yang Nabi Idris miliki itu rajin belajar. Adapun setiap ilmu-ilmu yang diberikan, yang dia dapatkan, dia selalu mengulang dan mengimplementasikannya dalam kehidupannya. Seperti itu tadi yang dalam materi ya, kita bisa lihat. Nabi Idris memiliki ilmu bermacam-macam pengetahuan, yaitu ilmu menunggang kuda, ilmu perbintangan. Terus Nabi Idris juga itu pintar berhitung, ilmu berhitung alias matematika. Jadi kalau ditanyakan contoh kehidupan Nabi Idris dalam kehidupan nyata ya seperti itu. Contohnya dia rajin belajar ilmu matematika, ilmu menjahit, dan lain sebagainya. Seperti itu. Demikian Bu Wuryaningsih. Jadi saya kira banyak sekali yang dapat diteladani saya kira dari Nabi Idris terhadap anak-anak mungkin sekarang. Contohnya adalah dengan rajin belajar begitu. Monggo kalau ada yang lain, mudah-mudahan jawaban dari Bu Sarifah tadi cukup memberikan penjelasan kepada semua penanya. Nah, ini ada lagi, Bu. Bagaimana dengan orang tua yang sibuk dan tidak bisa ikut berperan aktif tentunya dalam membimbing anak-anak belajar di rumah, Ibu? Mungkin ini, monggo. Terima kasih atas pertanyaannya, yaitu bagaimana dengan orang tua yang memiliki kesibukan dan tidak dapat berperan aktif membimbing anaknya ya di rumah. Jadi jika orang tua tidak memiliki kesempatan untuk membimbing atau mengontrol pembelajaran anaknya, sebagai orang tua yang bijak bisa mengalihkan mungkin bisa mengalihkan tugasnya itu kepada keluarga yang lain, misalnya kepada saudara si anak atau tantenya, sepupunya, omnya. Bisa mengalih tugaskan agar bisa membantu si anak selama pembelajaran di rumah. Jadi bagaimana jika anak tersebut tidak memiliki keluarga yang lain? Karena saya pernah mendapatkan orang tua yang seperti itu, katanya saya tidak ada di rumah, Bu. Terus saudara yang lain juga tidak ada. Saya pernah mendapatkan kasus seperti itu. Jadi jika memang keluarga orang tua tersebut, anak tersebut memiliki keluarga yang lain selain orang tuanya, jadi di sini guru diharapkan bisa lebih meluangkan waktunya
bisa lebih meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian khusus kepada siswa yang memiliki kendala tadi. Bagaimana agar anak tersebut tetap bisa aktif bersemangat belajar di rumah. Mungkin di sini gurunya bisa melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan orang tua, kemudian bisa melakukan komunikasi kepada si anak agar anak tersebut tetap bersemangat mengikuti pembelajaran yang diberikan. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, saya kira jawaban dari Bu Sarifah sudah sangat. Demikian jawaban yang disampaikan. Mungkin masih ada lagi. Kalau tidak ada, mungkin langsung saja Bu Sarifah bisa memberikan closing statement-nya untuk simpulan pada Pikon pada pagi hari ini. Dipersilakan, monggo. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung saja kepada beliau. Monggo Bu Sarifah. Ya, baiklah. Terima kasih. Dari materi yang saya jelaskan tadi, menggunakan pembelajaran berbasis Android yang menggunakan aplikasi media SAK. Ini kesimpulannya itu bagaimana proses pembelajaran pada anak akan mencapai hasil yang optimal ketika anak tersebut mendapatkan stimulasi yang sesuai dengan perkembangan usianya. Jadi di sini kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi guru yang kreatif, bisa membuat media pembelajaran yang lebih menarik, dan juga orang tua juga bisa ikut berperan aktif dalam membimbing, mengontrol anak-anak mereka selama pembelajaran di rumah. Salah satunya ini di mana guru bisa menciptakan, membuat media pembelajaran yang berbasis Android seperti aplikasi Smart App Creator. Media ini cukup signifikan digunakan untuk dapat menstimulasi siswa agar siswa tersebut bisa tetap rajin belajar di rumah. Ya, mungkin seperti itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Sarifah. Bapak Ibu peserta Fikon semuanya. Demikian tadi materi SAC yang sudah disampaikan oleh presenter kita Ibu Sarifah Asliah. Untuk itu waktu kami kembalikan pada host. Untuk itu kepada Ibu Supriyatin, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Susilo yang sudah mengatur jalannya Fikon di pagi hari ini. Dan alhamdulillah lancar dan sukses. Dan terima kasih juga kepada Ibu Sarifah yang telah menjelaskan materi Ayo Belajar dengan sangat rinci, dengan sangat menarik, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa mengambil hikmah yang sudah disampaikan oleh Ibu Sarifah tadi. Walaupun anak SD tetapi mampu membangkitkan motivasi mereka untuk semangat belajar. Dan untuk Fikon hari ini setelah dijelaskan dan sudah diadakan dilaksanakan tanya jawab dan ternyata para peserta sangat antusias, maka mari kita tutup Fikon pada saya selaku host terima kasih dan memohon maaf kepada semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.